Menurut saya, penyebab utama kecemasan dan stres yang saya alami berasal dari tuntutan akademik yang cukup tinggi sebagai mahasiswa Poltekkes, terutama terkait beban tugas teori dan praktik yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu yang relatif singkat. Jadwal perkuliahan yang padat disertai dengan laporan praktik, presentasi, serta persiapan ujian seringkali membuat saya merasa tertekan dan cemas. Selain itu, adanya tuntutan untuk mencapai kompetensi profesional sebagai calon tenaga kesehatan itu yang membuat saya merasa harus tampil selalu maksimal dalam setiap kegiatan akademik. Tekanan untuk tidak melakukan kesalahan baik dalam aspek akademik maupun praktik seringkali memicu kecemasan dalam diri sendiri. Saya juga merasa adanya ekspektasi yang cukup tinggi baik dari lingkungan kampus maupun dari diri saya pribadi, sehingga terkadang sulit untuk memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat secara optimal. Kecemasan dan tekanan akademik cukup mempengaruhi kinerja saya, terutama dalam hal konsentrasi saat mengikuti perkuliahan dan efisiensi dalam mengerjakan tugas. Pada saat saya merasa cemas, saya terkadang mengalami kesulitan untuk fokus dalam menyimak penjelasan dosen, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk memahami materi secara mandiri. Selain itu juga, kecemasan juga dapat menyebabkan kelelahan mental, berdampak pada penurunan motivasi belajar. Namun demikian, dari segala hal tadi, saya masih mampu mengendalikan kondisi tersebut dengan menerapkan strategi manajemen stres, seperti membuat perencanaan belajar yang lebih terstruktur, memecah seperti tugas-tugas yang besar menjadi bagian-bagian kecil, serta menetapkan target harian yang realistis. Dengan cara saya berusaha menjaga agar hasil akademik tetap optimal meskipun berada di bawah tekanan. Sejak mengalami tekanan akademik, saya merasa adanya perubahan dalam pola tidur, terutama ketika mendekati jadwal ujian atau batas pengumpulan tugas. Pada periode tersebut, waktu tidur saya menjadi lebih singkat karena harus menyelesaikan tugas atau belajar hingga larut malam. Meskipun demikian, saya menyadari pentingnya menjaga kesehatan sebagai penunjang kesehatan mental. Oleh karena itu, saya tetap berupaya menjaga pola makan secara teratur dan seimbang. Meskipun terkadang nafsu makan menurun akibat stres, saya juga tetap berusaha untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berolahraga ringan, berjalan santai, waktu istirahat sejenak agar tubuh dan pikiran dapat kembali segar. Saya merasa memiliki dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar yang sangat membantu dalam menghadapi tekanan akademik. Teman-teman sekelas menjadi tempat berbagi keluhan, bertukar pikiran, serta saling membantu dalam memahami materi perkuliahan maupun menyelesaikan tugas kelompok. Dukungan dari keluarga juga sangat berarti, terutama dalam bentuk perhatian, motivasi, dan penguatan emosional agar saya tetap semangat menjalani perkuliahan. Selain itu, dosen dan pihak fakultas menunjukkan sikap yang cukup terbuka untuk sportif dengan memberikan bimbingan akademik, arahan, serta kesempatan untuk berkonsultasi ketika saya mengalami kesulitan. Dukungan tersebut membuat saya merasa tidak menghadapi tekanan itu sendiri. Ketika menghadapi tugas atau ujian dengan tenggat waktu yang ketat, saya sering merasakan tekanan cemas dan rasa takut tidak dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Perasaan tersebut terkadang disertai
dengan kekhawatiran akan hasil yang diperoleh serta dampak terhadap nilai akademik. Namun, seiring waktu berjalan, saya banyak belajar untuk mengelola perasaan tersebut dengan lebih positif. Saya berusaha menjadikan tekanan sebagai motivasi untuk berfokus, disiplin, dan meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Dengan menyusun prioritas dan mengerjakan tugas secara bertahap, saya dapat menyelesaikan tanggung jawab akademik dengan lebih terarah dan efektif. Saya mengakui bahwa terkadang saya masih mengalami kesulitan untuk mengatur waktu dan menentukan prioritas antara kegiatan akademik dan aktivitas pribadi. Namun, hal ini terutama terjadi ketika beberapa tugas dan kegiatan datang secara bersamaan. Akibatnya, saya merasa kewalahan dan kelelahan. Namun juga saya terus berusaha untuk memperbaiki kemampuan manajemen waktu dan menyusun jadwal harian maupun mingguan. Menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan serta mengevaluasi kembali penggunaan waktu saya. Saya juga mulai belajar untuk mengatakan tidak pada kegiatan atau hal-hal yang dapat mengganggu fokus saya terhadap akademik, demi menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kebutuhan pribadi. Pada awalnya, saya sering merasa cemas dan takut untuk bertanya kepada dosen atau teman sekelas ketika mengalami kesulitan memahami materi. Kekhawatiran itu saya takut dianggap kurang mampu atau tidak memahami dasar materi menjadi hambatan tersendiri bagi saya. Namun seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman selama menjalani perkuliahan, saya mulai menyadari bahwa bertanya merupakan bagian penting dari proses pembelajaran untuk mengembangkan diri saya saat ini. Saya berusaha lebih terbuka untuk berdiskusi aktif dan mencari bantuan ketika mengalami kesulitan. Perubahan ini membantu meningkatkan pemahaman saya sendiri terhadap materi dan membangun rasa percaya diri dalam proses pembelajaran. Nah, sejak saat itu saya mulai menyadari bahwa bertanya kepada teman atau dosen itu sangat penting dalam pembelajaran yang akan saya jalani.